Haleluya, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kalau kita mendengar berbagai macam persoalan pergumulan, bahkan akhir-akhir ini kita mendengar berita di sana sini, badai, kemudian banjir bandang, gempa bumi, dan banyak puting beliung yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga banyak terjadi di luar negeri. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa persoalan pergumulan yang dihadapi oleh manusia itu begitu pelik, saudara. Kenapa saya katakan begitu pelik? Ya, karena kehidupan manusia tidak segampang kalau dia membalik telapak tangan. Sulit, saudara. Kadangkala memang tatkala kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit seperti ini, sambil bertanya, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Tetapi saudaraku sekalian, kembali lagi kepada firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea, maka terjadi satu badai, terjadi satu tofan yang begitu ganas yang hampir menenggelamkan perahu murid-muridnya. Murid-muridnya panik, murid-muridnya takut, murid-muridnya bingung kenapa hal ini terjadi. Tidak sebiasanya hal ini terjadi, karena bagaimanapun juga mereka para nelayan biasa menghadapi badai, tetapi badai kali ini begitu liar, begitu luar biasa, begitu berat, begitu besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab menjelaskan seperti ini, bahwa di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya di tengah badai, maka saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya Tuhan terlalu sanggup untuk mengurai badai. Betul tidak, saudara? Amin? Ya, coba perhatikan ayatnya, saya baca demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Markus, saudara, pada pasal yang keempat, ayatnya yang ke-39, Tuhan hanya berkata diam dan tenanglah. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit seperti itu, badai yang besar, karena kita percaya di tengah badai ada Tuhan, kalimatnya sederhana, tenang dan diamlah, atau diam dan tenanglah, saudara. Diam untuk berdoa, diam untuk memuji Tuhan, diam untuk merenungkan segala kebaikannya, diam untuk mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Dan kita tatkala kita diam, hati kita harus tenang, keadaan kita harus tenang, hubungan kita dengan Tuhan tidak perlu tergopoh-gopoh. Kenapa, saudara? Tuhan berkata tenang dan diamlah. Maka seketika itu juga badai tenang dan diam, saudara. Maka kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan atas segala peristiwa yang kita alami, itu akan membangkitkan satu kuasa dalam diri kita. Ada dorongan semangat agar supaya kita mampu menghadapi situasi yang sulit sekalipun bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah ketenangan hidup dan kedamaian hidup. Bukankah itu baik buat kita? Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan pelajaran penting kepada kita untuk tenang dan diamlah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.